Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah, sampai asar. Ini rumah Allah tenan. Kalau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus deh. Rapat gue cepat dos. Podo ra paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Kalau usah dicontoh no, udah jatuh kecelakaan rapi, sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa inna wa alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa waladhi ja'alun sumul amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalek misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam. Tapi nawang keramat itu bebas jabatan, lalu keramat itu jauh. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, itu mesti reaksi hotul jasmi, nopo sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah ngeredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayuriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum.
Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam min ardi fayuriqakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuriqakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Jangan udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang kelulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisah melarat, Quran ini barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus kele-kele wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah ngono bodoh yang melarat rezeki. Tapi saya radi rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab, kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab, tapi nawali pancen di aki-aki azab. Ngomongnya wa may takila alahu makhroja, wong ora tau untuk makhrojan itu perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya, maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yubrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum, karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkenal. Yang kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerusno. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Milut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab, tak lawan dunia akhirat. Selain wongnya sombong ya berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman, dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktur wong lara weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubuhan, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati umai rubuh. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Kalau ISIS. Kita asli nih, mesti gini tuh. Gini tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong dewan terus gak garang. Lucu nih, jadi ya nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rumah wae. Tapi kue ra usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kira usah ada perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh tuh melok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mugale kowe sapa? Lah anak aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku oleh sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro kok. Minang gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama bos. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa aku roh muni, mati kecepet omai paribasa. Atau mati tiba ning WC. Bisa, aku tetap darani syahid. Kategori ini mahdum. Oh coba, aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliannya tapi iba-ibane mati ning apa? Iba-ibane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadab. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulanya sing ngaku itu ngaji sing tenang. Loh kalau kamu lihat kan binasillah misalnya fijarata kata-kata terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Indonesia misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafarah, dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ring atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut Safir ya persimaan mulai kesandung berganti jeblok. Tapi salam Nabi orang jeblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya apa? Kepleset. Itu berkat bocah kaki. Saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan apa? Ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini gue rasa nak milih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku pula balik dulu. Aku pula balik ketemu aneh-aneh. Gua kemarin tidak bisa jalan ketemu aneh-aneh. Tak tanam. Tapi ketemu aku sama nih mas. Wah, betul lah belum. Kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, gitu. Bima kafartum ya, aku bima amantum. Belum mikir, mana ya? Seudon kok usah di lembaga, seudon. Belum seudon kok dalil. Jangan panggungnya gitu. Wong seudon siri elek, mulai seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Lalu seudon kok di lembaga. Tak lawan yakin punya. Gue sampai suara bola tak protes, nah gue selalu bahaya itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasi'atun. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua bujine minggat tari rahmat, nah menonton sing apa itu aja. Selalu pengen. Soalnya bujo minggat, nama apa ganti sing luwe? Nom, wis ngono tak pilih itu. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang tulung. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumah ya, tobat wong-wong. Awas ya, gurunya saya tak elang. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono, aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik ini. Yakin loh seorang yakin. Oke, anak awaluman ya jisu baina yadir rahman lil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sewan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, warid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati itu syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing kaya muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salate miku. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu cek wae. Jangan kira itu gak sah. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa aliran nanya. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyileh 4 ae. 4 ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada.
karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi itu ya, tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mereka jelas wa rahmati wasiat, jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada, tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sababat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi, itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi nya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener. Wah, semuanya tenan. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngantoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman bil khusumah. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusumah. Khusumah itu nyelesekno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa sambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana mukmin wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Ya nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ra usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale iki melarat itu sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean lagi bisa. Terus orang lain komentari, wah aku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat. Dia sauni-uni nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae kok ono wis ora ro, tak ono pangeran. Ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok ae. Kan kita ora ro. Itu pengen pangeran sing ngendikan lho pangeran kira sama menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sangi supane jenengan ngertos Nabi Muhammad tapi duka kekadose. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu, oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku nabi. Omong ngapunten nggih kula yang bodoh. Mboten ngertos, oh kafir ya sira. Takut itu orang kuasa mboten ngapunten niku lho. Wah, sopan kok mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa ae jelas mongko Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah itu raro aku juga apa itu raro. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misalnya masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe juga husnul khotimah atau khotimah ya mesti jawab raro. Tapi jangan mudah lha balik lagi raro agak raro. Nak bar pidato kok apa ro tapi nak bar itu raro. Maksudnya toh lah orang belajar ini ya. Toh buat takoi, itu khotimah itu kan ada. Nak berbeda tuh nggak boleh kurang. Jadi orang sengroh, orang sengroh. Kemudian bener mas, hukumnya juga bener. Wani ngelakoni berarti. Jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat nggak boleh Quran orang wani. Nah wani tak semak cetak ke ibu. Kok kata mana urunan? Kebur ya. Ya urunan ya. Kemudian langsung. Kebur. Mulai ini, ya nih cek umur berapa? Cek cukup belum? Berapa? 32. Ngatasi. Sehari 10 tahun kas. Digawe paling goblok cek 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Sangabulan. Oh, itu siapa Sangabulan? Betul boleh. Oh kak, kebule. Siap. Siap. Aku lah ya orang yakin.
Dua rasanya mati-mati kebun. Yang keramat mati-mati kebun. Atau kan nanti ini jatuh umbi harus suwi ya. Balik suwi. Orang keramat cepet. Ya jadi kalau paham eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan adab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum inatakum kadza wa kadza, misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yutimu wala yutam, dat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yutim wa yutimu wala yutam. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih serang balik udah duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugeti balik wis nyangoni. Wis nyangoni kok. Wah, dia aku balik, malah sudah nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Terus akhirnya murid kula nak keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisi ini pangeran sunatu hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata batora aku ahli sunnah amanani majibno. Mari ahli sunnah nadarani apa ora wajib nglakoni apa. Ono wae maksud kula ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat itu mau bergerak dengan apa? Loh Allah wajib, sing wajibno sapa? Karena Allah wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya mana nih kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang adab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kece iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor apa kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat iso pancen Quran kok didol diadab sini-sini kan kita tidak pernah tahu kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat ono pitik dipikirnya dongo itu arah kuta arah dikena aku ya sudah ini ditakdir kuta karena Allah merespon pitik itu yang makhluknya pangeran mereka roh hafidnya medeni arah kuta orang kebeber jadi sudah seperti itu jadi eleng-eleng. Nah itu ya ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati, kena likuifaksi mati. Nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati, maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, hati-hati, karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Bahmun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah ada mukmin, mukmin kelakuan yang ngono. Ujungnya berat darun dam. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilul dam.
Lo coba kalau saya ekstrim sama kafe itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayatnya dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hadis-hadis dan tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini kategori masya Allah macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bentuk PDW sesuai jadi makom istisna sing illa ya sudah itu aja ora usah mbok ekstrem mbok Quran lali dosa gede nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana wong men dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal apa. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku gawe sibula tak kei. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula ki aja geman penyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Kok Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabul kecuali Allah menfonis misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena misalnya murid kecebloan ke langit terus kena sengklek maksudnya kon jadi dukun nih itu jadi akil lalu saya udah bang juga perkara ngono sopo menarik mereka pengeran wapi ada ngono wae nyatane dadi duwe rasa hukumnya khurafat dan bid'ah jelas rezeki nah hukumnya khurafat bener mah tapi kan tetap jadi baik kula suwun hubungannya wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing mergo Allah ngendikan kata rabbukum ala nafsi rahmah sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Jadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambil Allah untuk salam paham ya soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah masuk ke ngaji ini terus bener iki nak wae bayar listrik kowe rene itu dosa mergo ninggalo barang wajib demi sunnah golek ilmu tuwek niku mau sunnah tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone nak wae bayar aja ditinggal ngaji ngaji ndele mana anak kan nuruti siksa nak nuruti keliru cara apa biadawiyah malah para meneh kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar kowe istighfar wae jek bisa istighfar nak nuruti salah aku rasa mbok kandhani macam kita pakai aku rasa kecangkeman dari sudah jelas Qurannya gini ini Quran sing di wah saya pernah melihat ada kitab judulnya malah yang isinya loh ya jadi tak ulang lagi saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi kita umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis sholat wis maca sholawat zaman akhir kau ingin rusak ibadah buat tuduh nak kena adab saat terus tak nak kena sanksi kan Kanjeng Nabi lo nak ngendikan Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri kena opo wae bahkan susah wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah mergo pantes wong diutang susah iku pantes sak diutang ora susah kan yo lucu mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah kan yo pantes e ngono kaya muni misale orang
anak sekolah harus bisa ngoni, blojo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to, oh terus tetep seneng. Nanya mudah bloraliane. Jadi sunnah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang aku ini semua lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngintikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong sing gampang takwilane yaitu hubungannya rahmah. Itu sing bisi watil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat kullasi. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rada dianggap apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nek pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora wis penak kurang apa. Wis sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopi ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar bae. Wis paham wis ono bar wis pinter lho.